Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Dan kali ini kita beruntung sekali ya karena berkesempatan untuk bertemu dengan orang yang paling sibuk lah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Karena beliau adalah Ketua Satgas COVID-19 ya. Terima kasih nih Pak Doni Monardo sudah diterima di sini. Ya Mbak, terima kasih Mbak Rama. Iya, ini sebelum ketemu tadi kita harus swab test dulu kan ya. Dan alhamdulillah hasilnya negatif semua satu tim begitu. Maka tadi saya minta izin supaya boleh nggak pakai masker. Tapi ternyata nggak diizinkan. Jadi ini wajib ya wajib, Pak Doni. Meskipun kita sudah swab negatif tadi. Iya, karena kita harus memberikan contoh kepada masyarakat dan hasil survei yang dilakukan oleh BPS pada tanggal 14 sampai tanggal 21 September yang lalu ada tingkat ketidakdisiplinan masyarakat karena melihat aparat dan para pejabat itu mereka katakan tidak memberi contoh begitu. Jadi jumlahnya cukup tinggi 19%. Ya. Jadi kami dari awal selalu menekankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di lingkungan BNPB supaya kita bisa menjadi contoh untuk seluruh komponen masyarakat. Ya, jadi ini katanya obat yang saat ini belum ditemukan obat yang paling mujarab sekarang masker begitu, Iya. Pak. Tapi saya heran ya, sebenarnya kalau kita jalan ke mall di mana-mana kan di Jakarta ya, saya tidak bicara di Indonesia karena mungkin beda tingkat kedisiplinannya. Tapi kalau di Jakarta mayoritas kan di mall, di tempat umum, di mana-mana semua sudah pakai masker. Katanya masker bisa mencegah ya, tapi kok angkanya tetap tinggi? Ya, tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan masker secara nasional itu sudah di atas 90%. Cukup tinggi. Ya. Tetapi kita lihat masih banyak juga yang terpapar COVID ya. Nah, yang pertama adalah tata cara menggunakan masker. Jadi perlakuan kepada masker ini harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Katakanlah kita habis menyentuh sesuatu di tempat umum ya, sangat mungkin benda yang kita sentuh itu adalah cairan droplet dari penderita COVID. Lantas tanpa kita sadari, kita memegang bagian sensitif dari wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Atau ketika kita melepas masker, tangan kita yang sudah terpapar droplet itu akhirnya menimbulkan membuat kita menjadi terpapar COVID dari droplet yang kita sentuh. Sehingga itu juga menjadi persoalan. Kemudian rata-rata juga mereka yang di kantor itu ketika saat makan siang melepas masker, kemudian kurang memperhatikan jaga jarak, kemudian waktu makan relatif lama dan tempat makan relatif sempit, akhirnya proses penularan terjadi. Jadi memang harus dirangkaikan selain masker, jangan lupa cuci tangan, mencuci tangan 3M itu kan ya, Pak. Tapi ini di samping itu juga tes ya, makanya tadi kita di swab test begitu. Kalau Pak Doni sendiri ini berapa hari, seminggu berapa kali di tes swab? 3 bulan pertama saya tidak mau direpit dan saya juga tidak pernah swab. Tetapi saya harus betul-betul menjaga setiap gerak langkah saya untuk tidak bersentuhan dengan siapapun. Kenapa kok tidak mau? Supaya saya hati-hati betul, hati-hati supaya tidak terpapar COVID. Jadi 3 bulan pertama nyaris tanpa swab dan juga tanpa rapid test, kecuali ada undangan dari istana, saya harus melakukan rapid test. Ya. Namun setelah itu hampir setiap minggu, setiap 2 minggu sekali saya melakukan swab test. Bahkan pernah sekali waktu saya 1 minggu 3 kali melakukan swab PCR. Karena saya berhubungan dengan ternyata orang yang di dekat saya adalah orang yang terpapar COVID di dekat pesawat dan 1 mobil, sehingga saya memastikan sebanyak 3 kali untuk dilakukan swab dan alhamdulillah negatif. Katanya waktu itu negatif karena Pak Doni nggak mau melepas masker selama perjalanan begitu ya? Sepanjang waktu
tidak berani lepas masker. Mungkin itu meskipun sebelahnya, dan jaga jarak juga kuncinya pastinya. Ya, tapi tadi kita dites tadi, kita tahu PCR itu yang paling akurat ya tesnya. Tadi kita dites itu rapid, itu banyak yang meragukan kan Mbak sebenarnya, ya banyak yang false kan kalau rapid. Tapi ini tadi kita dites dengan antigen namanya Pak ya, jadi melalui cairan hidung, tapi hasilnya bisa rapid, bisa langsung ketahuan begitu kan. Nah ini yang sebenarnya menarik Pak Doni, seharusnya yang ini lebih sosialisasikan lebih banyak digunakan daripada rapid kan? Ya, memang awalnya kan kita hanya tahu pemeriksaan untuk screening itu lewat rapid test yang antibody. Nah belakangan beberapa bulan terakhir ya, sekitar 3 bulan terakhir ini sudah mulai banyak pengusaha yang mendatangkan swab antigen, ya rapid test swab antigen. Dan kita lihat juga ternyata akurasinya cukup bagus. Selama ini mereka yang positif melalui swab antigen itu kita swab PCR dan hasilnya sama. Jadi kami semakin yakin bahwa swab rapid antigen ini kualitasnya bagus. Karena menggunakan cairan hidung ya, bukan darah ya. Betul. Jadi dari hidung, dari tenggorokan ya. Ya kita harapkan semakin banyak nanti barang-barang yang tersedia sehingga bisa lebih murah. Nah kemudian juga sekarang Kemenristek ya, badan BRIN itu sudah merancang suatu program untuk pembuatan juga reagen untuk swab PCR. Jadi ke depan pemerintah lewat Badan Riset dan Inovasi Nasional itu akan menghadirkan produk-produk buatan anak negeri, ya, buatan anak bangsa untuk menghasilkan reagen dan juga swab antigen. Jadi mudah-mudahan bisa diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak sehingga harganya bisa lebih murah dan juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah ini yang sering menjadi pertanyaan juga pastinya ya Pak Doni ya, karena di Indonesia saat ini masih 30.000 ya Pak yang dites per hari. Dalam 1 bulan terakhir ini rata-rata sudah di atas 35.000. Pernah beberapa hari yang lalu itu mencapai 50.000 spesimen per hari ya. Tetapi ini pun sebenarnya masih belum merata ya. Nah standar WHO itu 1 orang untuk 1.000 masyarakat ya per minggu. Jadi paling tidak kalau berdasarkan standar WHO harusnya tiap hari itu sekitar 38.000 orang yang diperiksa. Ya. Artinya kalau 38.000 orang diperiksa biasanya spesimennya melampaui angka jumlah orangnya gitu. Karena 1 orang bisa 2 kali pemeriksaan spesimen. Itu kendalanya apa? Mengapa tidak? Karena ini kan kuncinya sebenarnya ya, trace, treat ya atau tes begitu kan? Ya tracing, testing ini kita harapkan memang menjadi salah satu ujung tombak ya. Ketika kita sudah mengetahui mereka yang positif COVID, segera dilakukan karantina atau isolasi mandiri dan mereka tidak boleh bebas untuk bepergian. Harus disiplin karena kalau mereka sudah positif COVID, mereka bepergian lantas nanti bisa menulari orang-orang lain. Tentu kita tidak bisa menghentikan kasus COVID. Tetapi makin cepat diketahui, makin cepat dilakukan isolasi mandiri atau karantina, maka akan mempercepat proses pemutusan rantai penularan. Nah kendala kita yang kedua adalah jumlah tenaga laboratorium kita juga masih terbatas. Ya. Pada awalnya laboratorium kita cuma 1 yang bisa berfungsi, yaitu miliknya Balitbangkes Kemenkes. Kemudian bersama dengan Menteri Kesehatan atas perintah Pak Presiden, kita kembangkan. Ya, ada tambahan dari lab Universitas Airlangga, Universitas Indonesia dan juga lembaga Eijkman. Tapi ternyata itu pun nggak cukup, ya. Sampai akhirnya melibatkan lebih banyak lagi laboratorium, baik miliknya pemerintah daerah, kemudian miliknya Kemendikbud ya, sejumlah rumah sakit perguruan tinggi, kemudian miliknya BUMN, termasuk juga ada milik Kementerian Agama dan juga milik Kementerian Pertanian, sehingga total termasuk swasta sekarang sudah lebih dari 370 laboratorium. Nah, namun terkendala juga dengan petugas. Ya.
petugasnya masih belum optimal karena juga tidak mudah untuk merekrut petugas lab ini dan mereka rata-rata hanya bisa bekerja 1 hari 8 jam. Tetapi kalau jumlah petugas labnya bisa kita tingkatkan, baik itu jumlah personilnya maupun kualitasnya, maka lab bisa berfungsi paling enggak 2 kali putaran sehari, sehingga kapasitasnya bisa lebih banyak. Ya, padahal ini kan kunci begitu ya Pak Doni ya, karena angka jumlah kasus juga tergantung berapa banyak yang dites begitu ya, sehingga kan banyak mempertanyakan, wah jangan-jangan ini angkanya per hari ini 340.000 lebih ya Pak Doni ya, kalau tidak. Kita yang positif COVID sampai dengan sekarang sudah 340.000 orang. Ya, 340.600 atau berapa begitu ya. Sudah sebenarnya angka yang tinggi, tapi itu dengan sampel atau tes yang sebenarnya masih kurang begitu. Bayangkan jika tesnya lebih banyak begitu. Yang jadi kendala juga selain yang disampaikan oleh Pak Doni tadi pastinya biaya begitu. Padahal masih banyak sebenarnya masyarakat yang ingin mandiri, ingin inisiatif begitu ya tes, tapi terkendala harga yang tinggi ya. Sebelumnya lebih tinggi lagi, sekarang sudah turun swab test itu menjadi 900.000 ya Pak Doni, tapi tetap itu dirasa tinggi. Nah, pertanyaan yang sering muncul ini Pak Doni, kan kita dananya itu ratusan triliun begitu ya, kita baca di media. Mengapa untuk hal yang penting, yang krusial ini tidak dialokasikan dana minimal bisa disubsidi begitu ya, sehingga tidak 900.000 gitu. Jadi angka itu adalah angka untuk swasta. Ya, jadi masyarakat yang ingin melakukan tes mandiri itu lewat laboratorium yang dikelola oleh swasta, harganya yang memutuskan itu BPKP. Jadi tidak boleh pemerintah tidak boleh kita membiarkan harga terlalu tinggi sehingga membebani masyarakat, tapi satu sisi juga tidak boleh pengusahanya nanti komplain ya, karena kalau pengusaha merasa tidak ada untung, mereka nanti tidak mau melakukan pemeriksaan, akhirnya nanti kemampuan pemeriksaan juga akan berkurang. Tapi untuk mereka yang kontak erat itu gratis, jadi pemerintah membiayai. Dan di puskesmas begitu atau di puskesmas dan di laboratorium yang sudah ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ada belasan lembaga kementerian yang memiliki laboratorium seperti yang saya katakan tadi, dan itu semuanya gratis, ya tidak dipungut bayaran. Nah kemudian ada juga untuk tenaga kesehatan, dokter dan perawat yang kerjasama dengan Satgas, di mana Satgas kontrak ya dengan mereka, dan biayanya per pemeriksaan spesimen itu Rp439.000 per pemeriksaan spesimen. Tapi itu khusus untuk para dokter dan tenaga kesehatan lainnya termasuk perawat ya. Dan itu dibiayai oleh APBN yang dikelola oleh Satgas gitu. Nah itu maksud saya, apa bisa diusulkan ya, karena tadi itu ini pentingnya tes untuk tracing ini juga, agar disubsidi lah sehingga pengusaha atau swasta juga tidak rugi karena dapat subsidi dari APBN begitu. Kalau seandainya masyarakat ada yang kontak erat ya, itu kita jamin pasti itu gratis ya. Apabila ada yang memungut bayaran, nanti bisa dilaporkan ke Satgas. Nah, kita akan carikan solusinya ya. Tetapi juga pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengelola laboratorium yang ada, dan mereka yang secara finansial mampu itu bisa untuk melakukan pemeriksaan, dan harga 900.000 ini sudah sangat ditekan ya oleh BPKP bersama tim dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Satgas. Walaupun pada awalnya kita tahu semua ada rumah sakit yang mematok harga 1 kali pemeriksaan itu Rp4 juta. Iya, sebelumnya ya. Kemudian turun ada yang 2,5 juga, dan setelah ada keputusan dari Menteri Kesehatan Rp900.000, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh semua pihak. Walaupun ini memang masih termasuk mahal, terutama bagi mereka yang secara finansial masih belum begitu cukup begitu.
Ya, apalagi di era seperti ini ya, COVID seperti ini. Tapi bicara soal angka ya, tadi sempat kita singgung bahwa per hari ini sudah 340.000. Ini sebenarnya seperti apa nih Pak Doni? Kita ini sudah melandai belum sih? Karena kan kalau lihat di Jakarta udah dilonggarkan PSBB-nya. Ini sebenarnya kita ini sudah melampaui puncak dan kemudian turun melandai atau bagaimana sebenarnya? Sampai sekarang prediksi tentang masa puncak itu belum kita ketahui, ya. Dan rata-rata per hari sudah sekitar 2 bulan terakhir itu di kisaran antara 3.000 sampai 4.000 masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID. Bahkan pernah sekali waktu 4.000 mendekati 5.000, suatu angka yang sangat tinggi sekali. Namun kalau kita lihat ternyata kasus tinggi ini tidak terjadi di seluruh wilayah nasional kita. Nah, ada sekitar 10 sampai 12 provinsi saja yang angka kasusnya itu tinggi, ya. Terutama provinsi yang ada di Pulau Jawa, karena juga penduduknya padat. Nah, beberapa provinsi di wilayah lainnya itu kasusnya justru relatif rendah. Bahkan ada kabupaten kota karena kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten kota dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh yang ada, kesadaran masyarakatnya juga bagus, sampai hari ini tidak ada kasus. Oh, ada yang hijau itu, ya, tapi di luar Jawa pastinya? Di luar Jawa, ya. Tetapi juga kita lihat beberapa daerah di Pulau Jawa yang sangat kita khawatirkan pada awalnya, terutama pada bulan Juni setelah Lebaran Idul Fitri, itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa, termasuk angka kematian yang juga sangat tinggi sekali, ya, terutama Jawa Timur. Ya. Namun setelah Bapak Presiden datang pada akhir Juni yang lalu, lantas memberikan arahan kepada seluruh pejabat yang ada di Jawa Timur, serta melibatkan lebih banyak lagi pihak-pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan juga para relawan, termasuk juga bonek ya di Jawa Timur, dan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota juga semakin baik. Akhirnya sekarang setelah sekian bulan kasusnya melandai di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Bahkan 3 minggu terakhir itu tidak ada lagi zona merah. Dan ini kan artinya kalau kita sungguh-sungguh semuanya bergerak, berperan dengan baik untuk disiplin, patuh kepada protokol kesehatan, maka kasusnya bisa dikurangi, bisa dibuat seminimal mungkin. Dan beberapa daerah lainnya juga saya perhatikan ya bisa terkendali. Di Jakarta bagaimana ini Pak Doni? Kok dilonggarkan? Di Jakarta memang kasus harian masih tinggi, ya, masih ada di atas 1.000, walaupun beberapa hari terakhir pernah di bawah 1.000 orang per hari, tapi angka kematiannya kecil. Jadi kalau dilihat Jakarta itu, kalau tidak salah saya, itu angka kematian termasuk yang rendah, 2,2 atau 2, berapa, di angka 2 ya, persen. Ya. Kemudian kasus memang tinggi, dan angka kesembuhannya juga termasuk terbilang tinggi, angka kesembuhan. Dan secara nasional kan yang sembuh sudah semakin banyak ya. Sekarang kalau tidak salah sudah di atas 260.000 orang. Ya, kalau dulu awalnya pada bulan Maret, April, kita sangat khawatir karena angka kesembuhannya masih sangat sedikit sekali, ya. Dan sekarang angka kesembuhan luar biasa, dan dokter kita tentunya semakin berpengalaman, sudah semakin punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang COVID ini. Penanganan di rumah sakit juga semakin baik. Nah, kemudian juga setelah dibentuknya Satgas, para Menko juga bekerja lebih cepat untuk memberikan dukungan obat-obatan kepada seluruh rumah sakit. Mana obat-obatan yang menjadi prioritas itu harus dipastikan dimiliki oleh seluruh rumah sakit, sehingga pasien itu tidak boleh beralih kepada status yang berisiko tinggi. Jadi artinya mereka yang gejalanya ringan tidak boleh ke sedang. Jadi yang ringan itu studi kasus yang diambil dari Rumah Sakit Persahabatan 100% sembuh. Jadi angka kematiannya 0 kalau gejalanya ringan. Kemudian apabila gejalanya itu sedang, angka kematiannya 2,6%.
Lantas kalau gejalanya berat, itu angka kematian sekitar 6%. Namun ketika masuk dalam fase kritis, angka kematian mencapai 67,5%. Jadi Bapak Presiden, para Menko yang ditugaskan Presiden untuk menangani COVID, itu mendorong supaya seluruh rumah sakit memiliki SOP. Jangan sampai pasien itu masuk ke gejala yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bisa putus di situ, maka angka kematian akan bisa kita kurangi. Dan hari ini angka kematian termasuk cukup tinggi ya, dari awal sudah mencapai lebih dari 12.000 orang. Ya. Tapi sebelum dilonggarkan, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan bahwa di Jakarta sudah melandai. Maksudnya melandai itu angka yang sembuhnya tinggi atau memang melandai kasusnya gitu? Kasusnya itu kasus terkonfirmasi positif harian, ya, yang tadinya sempat rata-rata per hari di 1.400, 1.300, kemudian sekarang sudah berkurang, ya sekitar 30%, ya angka 1.000 kecil gitu ya, dan di bawah 1.000. Memang secara akumulatif ini juga termasuk tinggi. Jakarta termasuk 5 kota Jakarta itu masuk dalam 12 kota yang angka kasus positifnya tertinggi. Ya, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta, semua kota-kota di Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Ya. Nah, di luar 5 kota Jakarta itu kota-kota lainnya adalah kota Makassar, kemudian Padang, kemudian juga Denpasar, serta satu lagi tambahnya Ambon, yang angka kasus positifnya lebih dari 1.000. Tadi menarik juga ya Pak Doni mengatakan kalau di Jakarta angka kesembuhan tinggi karena mungkin layanan di SOP di rumah sakit sudah berlaku baik, gitu, obat. Nah, ini mungkin di masyarakat bagi yang apa ya? Karena banyak kita jumpai beredar di pasaran ya obat-obat yang katanya ini obat COVID, bukan obat menyembuhkan COVID, tapi mampu mencegah COVID begitu. Ini ada yang disarankan nggak Pak Doni, obat apa begitu mungkin yang mampu beli begitu? Jadi sejauh ini belum ada obat yang mujarab untuk menyembuhkan COVID. Ya. Kebetulan saya bukan dokter, jadi saya takut kalau bicara sangat teknis keliru nanti. Jadi intinya Kementerian Kesehatan bersama dengan organisasi profesi yang ada dikoordinir oleh Kemenko Marves itu membuat suatu standarisasi tentang penggunaan obat-obatan berdasarkan pengalaman di sejumlah rumah sakit. Jadi kalau kasus itu gejala ringan, maka obat apa yang diberikan? Kemudian gejala sedang, obat apa yang diberikan? Gejala berat, obat apa yang diberikan? Sampai dengan kondisi kritis. Jadi setiap tahapan itu obatnya berbeda. Nah, kemudian kita berharap masyarakat semua itu harus betul-betul patuh kepada protokol kesehatan, ya. Karena obatnya sampai sekarang belum ditemukan, vaksin masih dalam proses, ya. Kuncinya cuma satu, ya, patuh kepada protokol kesehatan. Kami di sini menerima banyak orang dan di antara mereka juga kadang-kadang lolos ya, ada yang positif, tapi alhamdulillah karena kita selalu menjaga SOP, maka kita masih bisa bertahan, ya, tidak ada yang terkena kasus positif. Walaupun beberapa karyawan anggota terpapar COVID, biasanya itu karena ada aktivitas di luar kantor. Tetapi kalau yang murni dari kantor, itu betul-betul sangat tertib sekali, termasuk pembagian waktu untuk makan, kemudian cara melaksanakan makan pun diatur dengan cara yang tertib sebagaimana yang diatur oleh protokol kesehatan. Nah, saya itu berulang kali menjelaskan begini Mbak Rahma Sarita, apa yang diminta kepada kita semua untuk patuh terhadap protokol kesehatan oleh sejumlah pakar kesehatan masyarakat, para epidemiolog, untuk disiplin aja. Ya, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Itu tidak sebanding dengan pengorbanan dan perjuangan para dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya, ya, termasuk perawat yang melayani pasien, merawat pasien di rumah sakit.
ya mereka adalah orang yang berisiko paling tinggi terpapar COVID. Dan kita juga sudah dapat berita-berita dari press release yang disampaikan ID, sudah lebih dari 130 orang dokter kita yang wafat. Nah, dari 132 atau 134 orang yang wafat itu, yang gugur, ternyata 68 orang itu adalah dokter umum. Lantas pertanyaannya, dokter umum kan tidak merawat pasien COVID, atau tidak semuanya merawat pasien COVID. Tetapi mereka juga akhirnya ada yang meninggal. Dan hasil dari sejumlah wawancara saya dengan dokter yang merawat pasien, sangat mungkin karena pasien yang dirawat itu OTG. Ya, orang tanpa gejala. Atau gejala ringan, dikira flu begitu ya? Mereka belum diketahui. Belum diketahui bahwa ternyata sudah positif COVID, tapi belum diperiksa spesimennya. Itu yang tapi ini ada angin segar nih Pak Doni, tanggal 9 Oktober kemarin ya, kan ada konferensi Menristek Bambang Brojonegoro mengatakan kita akan produksi vaksin dalam negeri begitu oleh Universitas Indonesia, lembaga-lembaga lainnya juga kerjasama dengan perusahaan Cina ya, Pak. Dan ini sejauh mana ini perkembangan vaksin ini? Vaksin ada beberapa jenis yang akan didatangkan oleh pemerintah. Vaksin Sinovac itu mudah-mudahan tidak ada hambatan. Pada minggu ke-3 November itu sebanyak sekitar 1,5 juta vaksin ya. Kemudian juga selain Sinovac ada Sinopharm ya. Saya nggak hafal persis ya jenis-jenis vaksin yang diproduksi baik oleh Cina maupun oleh beberapa negara di Eropa ya. Kemudian untuk vaksin yang diproduksi dalam negeri itu dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan lembaga Eijkman dan juga sejumlah perguruan tinggi. Itu vaksin merah putih. Ya, vaksin merah putih. Vaksin merah putih. Ya, jadi vaksin merah putih ini juga dalam proses. Ya, mudah-mudahan kita berharap vaksin merah putih juga nantinya akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan vaksin yang lainnya. Ya, tapi makanya saya tahu mungkin background bukan dokter Pak Doni, tapi mungkin secara ini saja ya, kita tahu vaksin itu cara kerjanya melalui daya tahan tubuh kan, kita disuntikan begitu. Tapi seseorang yang sudah terkena COVID, katanya ada gelombang kedua gitu, masih terkena lagi. Jadi setelah divaksin itu sudah aman tidak begitu? Kalau untuk vaksinasi mungkin penjelasannya lebih dokter yang... Iya, dokter ya lebih menguasai. Karena kayak saya dengar di konferensinya mengatakan bahwa kita butuh 2 kali suntik begitu. Artinya kalau rakyat Indonesia 250 juta butuh 500 juta vaksin. Jadi sebenarnya ini pun juga bisa dikatakan bukan solusi ya Pak, belum menjadi solusi karena masih lama juga untuk 500 juta seluruh Indonesia begitu. Jadi ya, kita berharap bahwa vaksin ini bisa diproduksi secara nasional dari produk yang dikelola oleh sejumlah lembaga dalam negeri ya, lembaga pemerintah dan juga perguruan tinggi. Kemudian juga pemerintah mendatangkan sejumlah vaksin yang sudah mendapatkan pengakuan oleh beberapa negara ya. Vaksin-vaksin ini nantinya ya kita harapkan efektif ya. Karena kan sejauh ini belum ada negara yang mampu membuktikan secara klinis bahwa vaksin yang telah diberikan itu 100% sukses begitu. Masih dalam proses. Ya, jadi kita harus bersabar mengikuti perkembangan dan saya sekali lagi mengajak untuk kita semua ya, vaksin yang terbaik sekarang adalah patuh kepada protokol kesehatan. Itu jangan ditawar-tawar lagi. Itu lebih ini ya, lebih rasional ya untuk saat ini ya, karena ini kan masih prosesnya panjang. Uji coba masih tahap begitu, belum lagi polemik lagi siapa yang harus disuntik duluan gitu kan, nanti yang divaksin duluan. Ya, kalau gitu. Pemerintah sudah memutuskan bahwa yang diberikan vaksin pertama itu adalah mereka yang punya risiko tinggi. Yang punya risiko tinggi adalah tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan mereka yang bertugas di garis depan untuk melayani pasien COVID, termasuk juga petugas-petugas lapangan seperti Satpol PP, unsur TNI, Polri, dan mereka yang melayani di bidang sosial ya, itu orang pertama yang harus diberikan vaksinasi. Iya, nah ini prediksi Pak Doni, ini masih akan panjang tidak sih kita seperti ini? Kalau saya nggak memprediksi, tapi para pakar mengatakan tidak pernah tahu kapan akan berakhir.
Tapi di beberapa negara, misalnya di Australia, di Melbourne, yang sudah kasusnya 14, di Vietnam, di New Zealand, banyak yang sudah berhasil. Artinya bisa juga begitu kan, Pak Doni? Bisa selama mereka menerapkan protokol kesehatan. Tetapi begitu lalai, lengah, satu orang ada yang terpapar COVID, bisa menular yang lain. Dan prosesnya juga pasti akan lebih cepat. Jadi saat ini itu pun mereka karena melakukan lockdown, di mana di Indonesia tidak bisa dilakukan seperti itu ya untuk saat ini ya Pak Doni? Kita sudah melihat banyak negara yang melakukan lockdown ya, tetapi dampak ekonominya, dampak sosialnya juga tidak kecil. Dan kita tentu harus melihat secara utuh. Masalah COVID ini tidak bisa hanya berbicara masalah kesehatan, tapi kita juga harus berpikir bagaimana masyarakat harus terpenuhi kebutuhan untuk mata pencahariannya. Karena kalau mata pencaharian masyarakat terputus, mereka kehilangan pekerjaan, di PHK, daya belinya tidak ada, nanti tidak punya kemampuan untuk mendapatkan makanan yang berkualitas. Padahal salah satu cara yang ditempuh agar kita punya stamina yang kuat, imunitas kita bagus adalah memakan makanan yang berkualitas. Nah, bagaimana kita seorang masyarakat sudah tidak punya lagi daya beli, ya. Kemudian dalam kondisi yang semakin sulit, ya tentu asupan gizinya pun semakin berkurang. Nah, ketika dia sudah kehilangan pekerjaan, dia punya emosinya juga akan terganggu, panik ya. Dan ini membahayakan, bisa dengan mudah terserang COVID. Jadi sudahlah nanti terpapar PHK, ya terpapar COVID pula. Nah kemarin ini kan di Jakarta ada demo besar-besaran ini, Pak Doni. Sudah ada laporan nggak terjadi peningkatan kasus dari sana atau bagaimana? Dipantau atau bagaimana, Pak? Ya, dari laporan Polda di beberapa provinsi ada ratusan orang yang diperiksa dan itu reaktif. Dan kemudian beberapa juga diperiksa swab PCR-nya, ada yang positif. Tetapi kan jumlah yang diperiksa juga tidak banyak. Tetapi kalau kita lihat perkembangan di seluruh provinsi dan terutama kota-kota besar, saya melihat bahwa kegiatan berkerumun itu adalah suatu hal yang sangat berisiko. Dan tentunya berkerumun juga sebenarnya sangat kita hindari. Dan ini adalah pelanggaran terhadap protokol kesehatan, berkerumun. Dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan mereka yang melanggar protokol kesehatan harusnya ada sanksi, ya. Tetapi sekali lagi kita mengajak seluruh komponen masyarakat, bagi mereka yang terlibat aksi-aksi untuk berkerumun, mungkin karena usianya muda, kemudian fisiknya juga secara umum itu sehat, mungkin tidak apa-apa. Tetapi perlu dicatat bisa jadi mereka terpapar COVID tanpa gejala. Nah, ketika mereka kembali ke rumah, mereka bisa membahayakan keselamatan keluarganya yang lain, ya, orang-orang yang disayang. Apalagi kalau orang-orang yang disayang ini punya komorbid, maka potensinya bisa tertular dan bisa menimbulkan kematian. Nah, angka kematian untuk penderita komorbid dan juga lansia itu termasuk paling tinggi, antara 80 sampai 85%. Jadi kalau kita sayang dengan keluarga kita, maka kita harus bisa menjaga diri kita. Dan mereka yang berkerumun dan menimbulkan ancaman keselamatan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, itu bukan hanya bisa dituntut di dunia, tetapi juga di akhirat. Jadi ini ada ini ya sebenarnya, tapi memang sudah situasinya seperti ini. Di lain pihak itu juga mengatakan hak yang dilindungi konstitusi, jadi sama-sama konstitusi ya Pak Doni ya. Ada undang-undang karantina tadi katanya dilanggar, tapi demo juga dilindungi konstitusi. Jadi ya tidak bisa, hanya disarankan bisanya ya Pak Doni ya. Ya, Inpres nomor 6 tahun 2020 ya tentang masalah penegakan hukum itu harusnya bisa dilaksanakan ya. Dan juga perlu pendekatan dan koordinasi dengan seluruh tokoh ya supaya kita betul-betul bisa mencegah adanya kerumunan ya. Nah, upaya mencegah kerumunan ini adalah langkah kemanusiaan. Karena ketika kita bisa melakukan upaya pencegahan, berarti kita telah melindungi lebih banyak
warga masyarakat. Mungkin yang demo yang berkerumun tidak masalah, tapi masalah itu adalah mereka yang ada di rumah. 7% pasien yang pernah diwawancara di Wisma Atlet adalah orang yang tidak pernah keluar rumah, tapi terpapar COVID. Ya, di sini kita bisa buktikan bahwa rumah pun sebenarnya punya risiko tinggi untuk seseorang terpapar COVID. Padahal dulu kita menghimbau masyarakat jangan kemana-mana, di rumah saja. Tapi ketika di rumah saja pun ternyata bisa membahayakan keselamatan, harus kita upayakan langkah-langkah pencegahannya untuk menghindari mereka yang mobilitasnya tinggi untuk tidak serta-merta pulang ke rumah dengan cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, di rumah pun perlu ada jaga jarak bagi mereka yang aktif keluar dengan yang tidak pernah keluar rumah. Nah, ini yang terakhir mungkin Pak Doni, mungkin ada, karena masih ada saja di medsos gitu yang komen-komen yang anggapan-anggapan bahwa COVID ini rekayasa lah, masih ada loh yang berpendapat, atau bukan rekayasa tapi cenderung meremehkan karena sudah bosan terlalu lama kok nggak habis-habis begitu, kecuali yang keluarganya pernah kena mungkin dia akan hati-hati ya, seperti di Jawa Timur atau di Surabaya mereka pada hati-hati karena mayoritas lingkungannya kena semua ya. Tapi bagi yang belum itu cenderung kemudian meremehkan. Nah ini ada pesan-pesan perilaku atau himbauan begitu nih, sekaligus closing statement mungkin Pak. Ya baik Mbak Rama, hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, 17% warga negara Indonesia itu merasa mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar COVID. Ya, saya ulangi lagi 17%. Dari 270 juta orang, itu setara dengan 44,9 juta orang. Jadi 44,9 juta orang warga negara Indonesia itu merasa tidak akan kena COVID. Ya. Ini angka yang sangat tinggi sekali. Ya. Nah inilah pentingnya sosialisasi. Nah, kehadiran Mbak Rahma di sini juga bersama tim, ya Pak Ilham Bintang dan juga teman-teman punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan sosialisasi tentang COVID ini. Kenapa demikian? Karena data yang kami kumpulkan, 63% keberhasilan sosialisasi itu ditentukan oleh media. Jadi semakin sering media memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah COVID dan upaya mitigasinya, pencegahannya, itu akan membangunkan semangat kolektif bangsa kita bahwa COVID itu nyata, bahwa COVID itu bukanlah rekayasa, bahwa COVID itu bukanlah konspirasi. Korban jiwa secara global telah mencapai lebih dari 1 juta orang, dan di tanah air tadi ya korban jiwa telah mencapai lebih dari 12.000 orang, angka yang sangat besar sekali, dan kita semuanya akan bisa menjadi bagian dari pahlawan kemanusiaan ketika kita bisa mengajak masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan agar kita juga bisa mencegah dan mengurangi masyarakat yang terpapar COVID. Itu tadi itu ya, mencegah kuncinya tadi sosialisasi. Tapi ya kembali lagi seperti yang kita diskusikan tadi mungkin tambah dikit ya, bahwa ya mereka tidak protokol, tetap keluar, tetap berkerumun karena kadang-kadang terpaksa harus bekerja dan lain-lain. Nah ini mungkin terakhir lagi pertanyaan. Selalu yang ditanyakan itu dan budgetnya ratusan triliun begitu kan. Ini yang selalu ditanyakan orang juga ini. Sebenarnya hanya sebagian kecil saja Pak yang untuk kesehatan. Jadi anggaran kesehatan total itu kalau tidak salah saya sekitar 80 triliun ya. Dari ratusan triliun tadi begitu. Saya nggak tahu persis ya pembagiannya. Tapi paling besar itu anggarannya adalah untuk bantuan sosial. Jadi kita bicara masalah kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi bagaimana pemerintah menyiapkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, itu juga sebenarnya bagian dari upaya untuk menyelamatkan imunitas tubuh masyarakat. Masyarakat mendapatkan makanan yang berkualitas, ya ada bantuan langsung tunai sehingga mereka punya daya beli, bisa beli telur, beli susu untuk anak-anaknya. Ya, jadi tidak bisa sepotong-sepotong dilihat, oh ini untuk kesehatan hanya sekian, lantas sekian lagi untuk keperluan yang lain. Tapi kalau dikumpulkan secara kolektif, maka anggaran itu yang terbesarlah untuk kepentingan kesehatan. Menyiapkan bantuan kepada masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh masyarakat. Nah, ketika imunitas tubuhnya meningkat, otomatis daya tahannya semakin bagus dan risiko penularannya juga
semakin berkurang begitu. Nah iya, baik. Baik, terima kasih ini waktunya Pak Doni di tengah kesibukan bisa menerima ya sekaligus untuk sosialisasi pastinya, dan itu tadi perbincangan kita. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan YouTube channel Realita TV. Pastikan subscribe dan komen begitu ya. Dan jaga kesehatan ya. Ikuti terus protokol kesehatan begitu ya. Ini yang penting yang seharusnya, karena tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan saat ini selain menjaga kesehatan. Saat ini kita sudah bertahan hingga bulan Oktober, mudah-mudahan bertahan terus ya, kita optimis, jaga kesehatan sehingga kita bisa lolos dari pandemi ini. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.